Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus pada pembelajaran materi teks eksplanasi. Nah, materi teks eksplanasi itu apa saja yang harus kita pelajari? Tentu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah definisi dari teks eksplanasi itu sendiri. Yang kedua adalah kita nantinya akan mempelajari tentang apa sih tujuan kita untuk mempelajari teks eksplanasi ini. Yang ketiga, tentunya kalau belajar beberapa jenis teks, kita harus tahu struktur teks. Nah, tentunya juga di dalam pembelajaran ini adalah struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kita harus tahu juga ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang kelima, kita harus memahami kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kita nanti akan coba untuk menampilkan contoh dari teks eksplanasi. Oke, nah yang pertama adalah pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri. Kalau kita coba lihat di beberapa buku paket atau buku teks, bahwa sebetulnya teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya itu dapat terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di dalam definisi teks eksplanasi ini, bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya teks eksplanasi itu bisa kita ambil dari beberapa bidang, dan kebanyakan memang teks eksplanasi ini selalu menampilkan teks-teks yang menceritakan tentang bencana alam, karena di dalam teks eksplanasi ada proses mengapa dan bagaimana yang diterangkan pada definisi ini. Ya, kalau ada proses mengapa dan bagaimana, itu berarti teks eksplanasi selalu berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Oke, kita lihat pada penjelasan selanjutnya bahwa tujuan dari kita mempelajari teks eksplanasi ini, ya sebenarnya tujuannya hanya dua saja. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita harus menjelaskan fenomena yang terjadi, berarti kita harus tahu secara detail bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, mulai dari awal hingga berakhirnya fenomena tersebut. Lalu kalau berkaitan dengan menjelaskan sebab akibat, nah ini adalah salah satu ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari teks eksplanasi, bahwa teks eksplanasi selalu menjelaskan tentang peristiwa sebab dan akibat seperti itu. Yang selanjutnya, nah strukturnya teks eksplanasi sendiri itu ada tiga. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang terakhir interpretasi. Kalau kita perhatikan di dalam struktur teks eksplanasi ini, berarti pernyataan umum itu selalu urutannya ada di bagian paling atas di teks eksplanasi. Lalu di bagian tengah-tengah itu adalah urutan sebab akibat. Kalau urutan sebab akibat ini menceritakan prosesnya dari sebuah peristiwa itu bisa terjadi pada awalnya, lalu dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah itu ada di bagian tengah-tengah atau urutan sebab akibat. Dan di bagian terakhir itu berisi tentang interpretasi, bagaimana seorang penulis dari teks eksplanasi ini menyampaikan gagasannya atau memberikan sebuah solusi terhadap fenomena yang terjadi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi sendiri itu apa saja? Ciri-cirinya sebetulnya hanya tiga. Yang pertama, itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Hanya itu saja. Jadi selalu yang kalau menceritakan tentang bencana tsunami misalnya seperti itu, jadi ada pernyataan umum dulu. Pernyataan umum itu adalah menceritakan hal-hal yang sifatnya umum-umum, tapi tidak melenceng dari koridor atau melenceng dari pembahasan utama. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada urutan sebab akibatnya apa, fenomena apa yang terjadi, lalu dampak yang ditimbulkan seperti apa.
Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah membuat informasi berdasarkan fakta. Nah, teks eksplanasi itu tidak hanya berisi opini penulis, tidak hanya berisi pendapat penulis, tapi harus disertai dengan fakta. Fakta bisa didapatkan dari data yang ada di lapangan, bisa didapatkan dari informasi dari narasumber, bisa juga didapatkan dari kejadian-kejadian yang sama pada masa-masa lalu seperti itu. Lalu karena tadi bersifat fakta atau faktual, maka teks eksplanasi ini lebih condong ke arah sifatnya yang lebih ilmiah. Jadi yang ketiga ini faktualnya yang bersifat ilmiah. Artinya teks eksplanasi itu penjelasannya sangat ilmiah. Kalau dulu pernah kita waktu belajar di SD mungkin barangkali itu kita selalu diberikan gambaran bagaimana proses terjadinya hujan. Nah sama, teks eksplanasi juga seperti itu, menggambarkan bagaimana proses terjadinya hujan, dijelaskan secara ilmiah, mulai dari penguapan, mulai dari pembentukan butiran-butiran titik-titik air di langit sehingga membentuk awan dan terjadilah hujan seperti itu. Nah, teks eksplanasi juga seperti itu. Yang selanjutnya, sebetulnya kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksplanasi itu, teks eksplanasi itu membicarakan hal-hal yang umum sebetulnya. Artinya tidak hanya masalah bencana alam, tidak hanya masalah gejala-gejala alam, tapi juga bisa menceritakan tentang budaya setempat. Bisa juga menceritakan tentang pengetahuan olahraga atau otomotif atau yang lainnya yang bersifat kekinian, misalnya kecerdasan buatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, teks eksplanasi ini tadi dia itu bersifat ilmiah, makanya di dalam teks eksplanasi selalu ditemukan beberapa ragam istilah ilmiah. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang keempat menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Yang kelima menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam, eksplanasi itu selalu ditulis untuk membuat justifikasi. Artinya ketika seseorang membuat teks eksplanasi itu dapat dijadikan pedoman, dapat dijadikan salah satu pedoman bagaimana caranya mengatasi sebuah permasalahan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan justifikasi. Nah, kalau untuk contoh teks eksplanasi sendiri itu seperti yang tadi saya sampaikan, selalu menceritakan tentang bencana-bencana alam. Seperti pada teks ini menceritakan tentang banjir, ya, judulnya banjir. Nah, ini di bagian awal itu adalah pernyataan umum. Ya, silakan nanti kalau ingin membaca teks ini kalian bisa pause. Ya. Nah, ini bagian pernyataan umumnya masih menceritakan hal-hal yang umum tentang bagaimana banjir itu bisa terjadi dan bagaimana banjir itu bisa disebut sebagai suatu musibah atau gejala alam. Di bagian selanjutnya, nah ini isinya. Ya, ada urutan sebab akibat di bagian tengah-tengah teks ini. Oke, silakan dibaca. Dan yang terakhir ada interpretasi. Ya. Di bagian interpretasi ini adalah bagaimana caranya kita sebagai manusia bisa menyikapi sebuah bencana, terutama banjir. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu supaya tidak terjadi hal yang sama, terutama banjir ini. Jadi ada interpretasi yang disampaikan oleh penulisnya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Silahkan diperhatikan baik-baik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan menyampaikan pertanyaan, saran, opini, dan yang lainnya di dalam kolom komentar. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.